ada suatu kondisi ketika dia tidur dengan, misalnya dia sudah tidur dengan beberapa orang, kemudian dia tidur dengan satu lagi, dia video call dengan korban-korban yang lain untuk menikmati sama-sama begitu. Wow. Jadi dia ada tidur, iya, dia sudah tidur dengan satu orang, kemudian dia video call dengan misalnya korban-korban yang sudah dia tidur awal itu dengan mereka, supaya mereka juga menyaksikan hubungan yang sementara dilakukan oleh korban dan orang baru, begitu. Misalnya dia mau lagi ulang perbuatannya dengan satu korban nih, begitu. Yeah. Dia bilang, datang sudah, saya lagi tunggu di sini. Saya lagi tunggu di sini. Kalau korban masih beralasan sana sini, oh lu hebat, lu tidak mau datang misalnya begitu. Lu tidak mau datang, lu tahu tuh saya kirim video ini lu pun guru-guru orang supaya lu jangan ikut ujian. Saya kurang lu video dong lu pun guru-guru dong kalau jangan ikut ujian SMP. Saya kirim lu video dong, saya kasih viral lu video ini satu kecamatan ini begitu. Begitu ya, ancaman-ancaman itu. Jadi kan korban ini kan rata-rata anak-anak sekolah minggu toh, anak-anak sekolah minggu. Om tahu anak sekolah minggu itu kan umur 12 tahun, 13 tahun, begitu-begitu. Satu, dua, tiga, action. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Kasus pencabulan anak di bawah umur yang melibatkan oknum vikaris pada sebuah sinode di Kabupaten Alor terus mendapatkan atensi publik yang begitu besar, ya, di mana warga Nusa Tenggara Timur terus mengikuti perkembangan pengusutan akan kasus tersebut, terkhususnya warga Kabupaten Alor. Dan proses pengusutan kasus ini dikawal juga oleh beberapa aliansi yang ada di Kabupaten Alor. Salah satu diantaranya adalah Aliansi Peduli Keadilan untuk Perempuan dan Anak atau Aku Alor. Dan hari ini kami akan berbincang secara virtual dengan Koordinator Umum dari Aliansi Peduli Keadilan untuk Perempuan dan Anak, Aku Alor, yaitu Erwin Stephen Padademang. Selamat sore, Bung Erwin, apa kabar? Selamat sore, Om. Kabar baik sekali kabar. Ya, Bung Erwin, seperti yang kita ketahui bahwa Anda adalah Koordinator Umum dari Aliansi Peduli Keadilan untuk Perempuan dan Anak atau yang disebut dengan Aku Alor. Nah, selama ini kan Aliansi Aku Alor ini yang kita ketahui juga sedang melakukan investigasi, mengumpulkan data-data pendukung terkait kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh oknum vikaris di Alor sana. Nah, sejauh ini kira-kira hasil investigasi yang Anda dapati bersama dengan tim itu seperti apa, Bung Erwin? Baik, selamat sore Kakak. Jadi sejak awal kasus ini terjadi, sebelum aliansi ini terbentuk, itu investigasi awal. Setelah kami membentuk aliansi, kami membagi beberapa divisi. Divisi dalam hal ini yang pertama itu divisi advokasi. Divisi advokasi itu tugasnya mengumpulkan data, informasi, dan lain-lain di lapangan soal korban. Jadi soal korban, soal kemungkinan adanya pelaku lain, soal bully yang didapatkan oleh teman-teman korban di atas, keluarga, soal adanya dugaan intimidasi, ya, intimidasi yang dilakukan oleh
beberapa lembaga seperti ya kalau kita mau lihat sini ada kepolisian, ada gereja dalam kapasitas sebagai lembaga yang awalnya itu melakukan pendampingan terhadap korban. Jadi itu kerjanya teman-teman tim investigasi, begitu. Jadi dari kerja-kerja teman-teman tim investigasi itu kami menemukan bahwa korban itu bukan hanya awalnya kan 6 yang melaporkan Om dalam pemberitaan media itu awalnya korban 6 yang melapor. Ya, tetapi kami menemukan bahwa korban itu lebih banyak dari itu. Dan bukan saja anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Begitu. Nah, dalam proses-proses pendampingan yang tim divisi investigasi dapati bahwa divisi advokasi dapati bahwa korban-korban orang dewasa ini ada yang punya keinginan melapor, tetapi ketika mereka bertemu dengan penyidik, dalam hal ini kepolisian, ada semacam sesuatu yang disampaikan oleh penyidik. Teman-teman kepolisian bilang, ini korban anak-anak juga sudah banyak, jadi kalian yang orang dewasa tidak usah saja begitu. Karena anak-anak ini banyak sekali. Sehingga kemarin dalam aksi damai di Mapolres Alor, kami sudah minta dengan tegas kepada Pak Kapolres Alor bahwa tidak ada yang namanya pemilahan korban, ya, baik yang anak-anak maupun orang dewasa, mereka adalah korban, begitu. Ya. Ketika mereka sudah membawa diri untuk melapor, ya hak hukumnya mereka harus dihargai, begitu. Jadi itu investigasi yang kami lakukan. Tidak mudah memang, ya, mendapatkan kepercayaan dari keluarga korban. Soal misalnya, saya kasih contoh Om James. Soal misalnya bagaimana sehingga korban bisa mendapatkan pendampingan hukum, begitu. Dalam hal ini didampingi oleh pengacara. Itu butuh proses yang memang sangat. Nah, kami melakukan pendekatan dengan korban itu cukup memakan waktu untuk didampingi oleh pengacara saja. Sudah kami sampaikan ke keluarga korban bahwa ini pengacara ini ada orang-orang yang dengan sukarela mau membantu, adalah anak-anak kita sendiri yang prihatin dengan korban, dengan adik-adik kita yang sangat kita kasihi semuanya, sehingga mereka membantu dengan sukarela. Tetapi Gemit melalui gereja itu semacam ada melakukan pressure ke keluarga. Jadi contohnya misalnya begini, sudah ini masalah kan kami dari gereja yang sudah urus. Jadi jangan percaya siapa-siapa lagi. Jangan percaya lagi lembaga lain selain kami yang urus. Karena dari awal memang kita harus jujur dan apresiasi kepada Gemit, kepada teman-teman klasis ATL, teman-teman koresponden Tribuana, klasis Tribuana, bahwa sejak awal mereka yang melakukan pendampingan sampai korban memberanikan diri melapor, begitu. Tetapi dalam proses perjalanan kami menilai bahwa ada kecenderungan
gereja dalam hal ini Gemit itu sudah ada bimbang nih antara menjaga nama lembaga begitu dan antara bagaimana kita memperjuangkan hak hukum korban begitu. Nah, itu ada semacam konflik of interest di situ. Ada wah kita kalau lembaga lain yang tangani gimana begitu. Jadi akhirnya kemarin juga kami sudah sampaikan dalam pernyataan sikap kami bahwa kami sudah menyiapkan pendamping hukum, sudah menyiapkan pengacara, bagi korban. Ada 5 orang yang sudah kami siapkan dan sudah ada rilis media dari pengacara. Sudah bertemu juga dengan penyidik, sehingga sejak terhitung kemarin itu semua hal yang berhubungan dengan korban ya itu harus melalui pengacara, harus melalui pendamping hukum yang telah dipercayakan oleh keluarga melalui kuasa yang diberikan. Begitu Om James. Ya, Bung Erwin, saya coba ulas perlahan-lahan menanggapi pernyataan Anda dari awal ya. Yang pertama menyangkut adanya pembulian kepada korban. Ini yang pembulian ini dari mana? Jadi begini, beberapa hari yang lalu, misalnya korban saat ini menjadi bully di sekolah itu karena di sekolah kan pihak sekolah itu menyembunyikan identitas korban. Begitu. Tapi pada satu saat ada teman-teman dari DP3A ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Alor. Suatu ketika menjemput anak-anak ini di sekolah dalam suasana di mana kegiatan belajar mengajar masih berlangsung. Begitu. Sehingga identitas mereka akhirnya diketahui gitu. Mereka jemput di sekolah dalam jam belajar, sehingga kan orang di sekolah kan jadi bertanya-tanya, teman-teman di sekolah jadi bertanya-tanya, oh ini berarti yang masalah yang selama ini kita hanya dengar-dengar ini orang-orangnya ini sudah. Apalagi misalnya di SMA di salah satu SMA itu kan korbannya hanya 1 orang di situ, yang lain semua itu SMP, sementara korban SMA itu cuma 1 orang. Jadi dijemput itu menimbulkan kecurigaan itu di sekolah, di masyarakat itu ada bahasa-bahasa bahwa itu mereka juga mau dong suka sama suka kan, tapi kan kita mau bilang bagaimana mungkin anak-anak kecil ini suka sama suka, kan begitu. Sangat disayangkan sekali ya Bung Erwin ya. Mereka sudah menjadi korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum vikaris, tapi juga masih dibully dan dituduh dengan bahasa-bahasa seperti itu ya, Bung Erwin. Ya, itu yang terjadi. Sehingga kemarin kami minta kepolisian juga kalau bisa tegas juga terhadap oknum-oknum yang membuli. Jadi misalnya tangkap saja itu mereka atau bawa ke sel, kasih tidur mereka 1-2 hari di sel. Supaya ada cerita bahwa ternyata ini kami cerita-cerita tentang korban, ngomong-ngomongin korban, sehingga kami ditangkap polisi. Sehingga ada efek jera dari lingkungan di mana adik-adik kita yang menjadi korban ini berada. Begitu Om Jai. Ya, terus dengan tindakan-tindakan bulian seperti itu, Bung Erwin, dampak terhadap psikologi anak-anak ini seperti apa? Apa mereka masih mau ke sekolah atau jangan sampai buat mereka jadi malu untuk ke sekolah, begitu? Jadi dalam komunikasi kami dengan pihak keluarga korban, contohnya misalnya yang korban yang SMA ini, kita ambil yang paling besar lah, yang korban yang SMA ini. Informasi yang kami dapatkan dari kakaknya secara langsung, semalam Zoom dengan Komnas Perempuan, kebetulan kami melibatkan dia juga, beberapa keluarga korban termasuk
ada kakak korban. Ini korban ini sekarang sudah mulai mengasingkan diri, begitu, sendiri-sendiri di kamar, begitu. Kalau misalnya telepon cerita, dia tertawa-tertawa sendiri, begitu. Tidak lagi keluar-keluar kamar, jadi jarang makan dan lain-lain. Dan ini menurut kami sesegera mungkin harus mendapatkan pendampingan psikolog dari psikolog klinis yang punya kapasitas, gitu. Karena dalam pemberitaan bahwa Majelis Sinode awalnya memang mengirimkan psikolog klinis, tapi kan datang hanya pendampingan korban hanya 3 hari kemudian pulang. Nah, sampai saat ini tidak ada lagi psikolog, tidak ada lagi orang yang melakukan pendampingan itu terhadap korban. Nah, menurut kami yang paling penting saat ini adalah itu, bagaimana kita menjaga kondisi adik-adik kita sehingga mereka tidak stres, ya, mereka tidak merasa bersalah, apalagi sudah ada bully dan lain-lain, sehingga itu butuh penanganan yang serius, sehingga kami kemarin meminta teman-teman Sinonegmit bisa menyiapkan psikolog yang kompeten, ya, sehingga psikis teman-teman korban ini, psikolog kan mereka tahu ilmunya tuh. Nah, sementara yang ada di Alor ini kan teman-teman pekerja sosial yang melakukan pendampingan, sehingga menurut kami tidak begitu pas jika ditangani langsung oleh ahlinya, begitu, Om James. Bung Erwin, terus yang menyangkut pernyataan Anda bilang bahwa ada intimidasi. Intimidasi ini dari siapa terhadap korban dan kenapa? Gitu. Jadi begini, ini salah satu contoh tadi saya bilang, korban ketika keluarga mencari hak keadilannya, menuntut hak keadilannya, itu ada intervensi dari lembaga-lembaga tertentu. Misalnya tadi saya bilang ada dugaan intervensi dari teman-teman pendeta, toh. Misalnya kemarin kami sudah pertemuan, mereka mau turun sama-sama ikut aksi, tapi ada suara gembala, ada warta bilang jemaat tak usah ikut aksi, begitu. Dari kepolisian datang malam-malam, tanya ke korban, kenapa keluarga korban, kenapa kalian turun ikut rapat dengan orang di Kalabahi, kenapa kalian suruh orang mau aksi dan lain-lain. Memang mereka tidak melarang, tapi kan secara psikologi orang di kampung kan begitu. Orang di kampung itu kan kalau ya, kita di kampung ini kan kalau polisi datang tanya-tanya dan sebagainya, itu kan pasti sangat terganggu, walaupun kan tidak ada, memang mereka tidak larang begitu. Tapi semacam password begitu, ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum, ya, oknum-oknum, sehingga psikologi keluarga korban ini jadi lebih terganggu. Mereka mau ikut mau ikut aksi, mau ikut menuntut keadilan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, untuk adik-adiknya, tetapi itu dihalang-halangi, begitu. Oke, Bung Erwin, sampai sejauh ini dari investigasi Anda bersama teman-teman di aliansi ini, sudah berapa korban yang teridentifikasi menjadi korban dari oknum vikaris ini? Sampai sejauh ini jumlahnya berapa orang? Nah, kemarin itu terakhir di kepolisian itu kan sudah ada 12 yang melapor.
12. Ya, adanya 6, 12. Nah, kami dihubungi oleh beberapa keluarga korban, itu ada lagi sekitar 4 korban orang dewasa yang awalnya sudah mau melapor, tetapi yang tadi saya bilang bahwa ada oknum-oknum, ya, ada dugaan oknum-oknum penyidik yang bilang bahwa kalian orang dewasa sudahlah, anak-anak sudah banyak, kalian lapor juga sama saja. Nah, korban-korban yang orang dewasa ini sudah menghubungi kami, dan kami sementara koordinasi untuk sekaligus didampingi oleh teman-teman kuasa hukum untuk membuat laporan baru sambil teman-teman tim dari advokasi terus mengadvokasi adanya korban-korban lain yang mungkin bisa kita lakukan pendekatan supaya mereka juga bisa melapor lagi, begitu Om. Ya, Bung Erwin, dari hasil Anda mungkin mewawancarai para korban ini, mengambil keterangan dari para korban ini, modus yang digunakan oleh oknum Vikaris sampai pada akhirnya bisa memperdayai anak-anak maupun yang orang dewasa ini, dia menggunakan modus apa ini? Nah, yang pertama bahwa ini kita mau omong ini memang sebagai orang gemit kita bagaimana ya, kita juga warga gereja. Nah, ini si oknum ini dia semacam menggunakan kuasa dan jabatannya sebagai vikaris untuk memperdayai para korban, begitu. Jadi dia suruh mereka datang, misalnya di rumah pastori, ada yang cari-cari kutu, ada yang cabut-cabut rambut putih dan sebagainya. Terus dia mulai memperdayai korban, begitu. Dia cerita bahwa dia ini punya semacam karunia yang luar biasa, begitu. Kalau dia sembahyang, orang bisa sembuh dari sakit, begitu. Dia sembahyang, orang bisa mati dan lain-lain, begitu. Jadi dia memperdayai korban dengan modus-modus seperti itu. Jadi ketika dia memperdayai korban, ada korban yang dia sudah tidur, dia rekam video, dan video-video itu dijadikan senjata, video, foto itu dijadikan senjata untuk mengulangi perbuatannya lah dengan korban. Jadi informasi menyangkut dia merekam kejahatan yang dia lakukan itu benar ya? Ya benar, bahkan ada suatu kondisi ketika dia tidur dengan, misalnya dia sudah tidur dengan beberapa orang, kemudian dia tidur dengan satu lagi, dia video call dengan korban-korban yang lain untuk menikmati sama-sama, begitu. Wow. Jadi dia sudah tidur dengan satu orang, kemudian dia video call dengan misalnya korban-korban yang sudah dia tidur awal itu dengan mereka, supaya mereka juga menyaksikan hubungan yang sementara dilakukan oleh korban dan orang baru, begitu. Jadi sementara dia melakukan tindakan pencabulan ini, dia video call dengan korban lain. Ya, dia video call juga dengan korban lain, begitu. Video call juga dengan korban lain, begitu. Jadi itu modus-modus yang dilakukan. Jadi ya kalau kita lihat isi chat, kan saya juga termasuk orang yang dapat isi chat inbox dari teman-teman, dari dia ke korban dan sebaliknya. Jadi itu memang ada ancaman-ancaman yang serius, sangat serius yang dilakukan. Misalnya dia mau lagi ulang perbuatannya dengan satu korban nih, begitu. Yeah. Dia bilang, datang sudah, saya lagi tunggu di sini.
saya lagi tunggu di sini. Nah, kalau korban masih beralasan sana sini, oh lu hebat, lu tidak mau datang misalnya begitu. Lu tidak mau datang, lu tahu tuh saya kirim video ini lu pun guru-guru orang supaya lu jangan ikut ujian. Saya kurang lu video dong lu pun guru-guru dong kalau jangan ikut ujian SMP. Nah, saya kirim lu video dong, saya kasih viral lu video ini satu kecamatan ini begitu. Nah, begitu ya, ancaman-ancaman itu. Jadi kan korban ini kan rata-rata anak-anak sekolah minggu toh, Om. Anak-anak sekolah minggu. Om tahu anak sekolah minggu itu kan umur 12 tahun, 13 tahun, begitu-begitu. Nah, sehingga kan bagaimana perasaan mereka dong takut kalau dong tidak datang nanti ini vikaris ini sembayang lu datang kutin nanti lu tahu tuh saya sembayang nanti lu bapak mati, misalnya nanti lu mama mati, begitu. Jadi kan korban kan anak-anak Om, anak-anak jadi ya Om tahu lah kalau anak-anak diancam-ancam begitu kan begitu. Benar, kita orang dewasa, kalau orang dewasa masih bisa melawan, bisa mengambil keputusan dan lain-lain. Tapi kalau anak-anak kan dengan sendirinya, ya mereka ikut saja sudah begitu, begitu Om. Ya, terus Bung Erwin, menyangkut dugaan keterlibatan pihak lain yang sempat Anda sampaikan pada pernyataan sikap waktu demonstrasi beberapa hari lalu itu. Ini dugaan keterlibatan pihak lain ini maksudnya bentuk keterlibatan pihak lain ini seperti apa? Jadi begini, itu kan ada keterangan-keterangan dari korban itu bisa dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa ada dugaan keterlibatan pelaku lain. Pelaku lain dalam hal ini adalah bukan pelaku yang melakukan persetubuhan atau percabulan dengan korban, tetapi pelaku yang memuluskan si oknum SAS ini melakukan persetubuhan dengan korban, begitu. Jadi menurut informasi dan pengakuan beberapa korban bahwa ada 2 orang yang sampai saat ini memang pergi bersama-sama dengan si pelaku ke Kupang dan tidak pulang-pulang sampai hari ini. Nomornya juga sudah tidak aktif dihubungi dan rata-rata keluarga korban meminta kepolisian kalau bisa sedapat mungkin menangkap 2 oknum tersebut karena mereka bisa dijadikan sebagai saksi kunci dan kemungkinan mereka bisa jadi tersangka begitu. Bisa jadi pelaku lain dari kejadian ini. Karena kan mereka yang misalnya berfungsi sebagai orang sebagai perantara begitu. Jadi kalau misalnya dia inbox korban, dia ancam korban belum datang, dia minta ini orang yang jemput, toh misalnya datang di rumah pastori, dia mau melancarkan aksi bejatnya, ya ini oknum orang yang berdiri misalnya jaga keamanan, lihat-lihat orang begitu supaya orang jangan datang. Nah, itu saya kan bukan orang hukum, tapi saya konsultasi dengan teman-teman pengacara, dengan teman-teman hukum, mereka bilang itu bisa masuk kategori pelaku begitu, pelaku lain, sehingga itu bisa dijerat, sehingga kepolisian bisa menggunakan bukti-bukti permulaan dalam hal ini pengakuan korban untuk menyelidiki dugaan keterlibatan pelaku lain begitu. Ya, Bung Erwin, identitas dari dugaan pelaku lain ini sudah dikantongi oleh aliansi dan sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Nah, untuk identitas dari pelaku lain itu sudah kami ketahui, begitu. Sudah kami ketahui, tetapi kami masih terus mencari kebenaran informasi ini melalui korban-korban yang lain, begitu. Dan secara resmi itu nanti kami akan korban-korban akan didampingi oleh penasihat hukum. Itu meminta aparat kepolisian
menyelidiki dugaan keterlibatan pelaku lain ini. Kalau soal inisialnya sudah kami kantongi, ya inisialnya sudah kami kantongi. Pelaku lain ini jumlahnya 2 orang. 2 orang. Ya, begitu. Ya. Khusus untuk Sinode Gemit maupun dengan Klasis di Alor sana, itu keterlibatan mereka sampai dengan saat ini seperti apa, Bung Erwin? Nah, kita harus objektif ya dalam menilai segala sesuatu. Nah, untuk keterlibatan Sinode Gemit, kita harus mengapresiasi menurut saya langkah-langkah yang dilakukan oleh Majelis Sinode Gemit melalui Majelis Klasis dan Bapak Mama Pendeta di Alor, Klasis ATL dan Koresponden Tribuana. Nah, karena mereka yang mendampingi korban melalui Rumah Harapan Gemit, bantuan dari teman-teman Rumah Harapan Gemit, sehingga korban-korban ini memberanikan diri untuk membuat laporan. Nah, laporan yang disampaikan oleh keluarga korban itu bermula dari kerja-kerja sinode, kerja-kerja Klasis, begitu. Itu kita akui. Namun dalam perjalanannya itu sudah ada konflik of interest tadi, ada konflik antara kecenderungan menjaga nama lembaga dan berpihak pada korban, begitu. Jadi misalnya teman-teman korban bilang begini, kami korban ini selama ini sudah begini lama tidak ada pengacara yang sinode bisa urus, tapi pelaku walaupun dia bertindak atas nama lembaga hukumnya, ya, tetapi dia kan melekat jabatannya sebagai anggota Badan Hukum dan Keadilan Sinode, begitu. Yang Anda maksud ini penasihat hukum dari pelaku ini juga bagian punya jabatan lain di Sinode, begitu? Iya, dia kan anggota Badan Hukum dan Keadilan Sinode Gemit, begitu. Sehingga walaupun dia bertindak atas nama pribadi sebagai kuasa hukum dari pelaku, tapi melekat jabatan itu, sehingga kami kemarin ya meminta untuk kalau bisa saudara pengacara bisa dinonaktifkan dulu sementara dari jabatannya. Itu sebagai bentuk keberpihakan sinode terhadap korban, begitu. Karena selama ini kan sinode ngomong di mana-mana, kita ya harus melihat dari perspektif korban. Yang paling penting adalah korban ini kita jaga sehingga mereka bisa beraktivitas dengan baik. Itu kan di media ngomong begitu. Tetapi bentuk-bentuk keberpihakan itu tidak berjalan. Itu yang kami lihat, begitu. Ini saudara pengacara ini kami ya kakak adik kami kenal, begitu. Tetapi kami minta dengan sangat hormat kepada sinode kalau bisa saudara pengacara pelaku ini diberhentikan dulu sementara, begitu. Sehingga independensi dari proses hukum terhadap proses hukum dari kejadian ini bisa benar-benar kita jaga bersama. Oke, Bung Erwin, terakhir peran pemerintah di sana, terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Alor maupun provinsi, sejauh ini keterlibatan mereka seperti apa dan apakah ada koordinasi juga dengan Anda bersama aliansi? Nah, selama ini tidak ada koordinasi antara kami dengan mereka. Nah, kami menyesalkan, ya sampai saat ini kami menyesalkan sikap pemerintah Kabupaten Alor bersama DPRD dan unsur-unsur terkait di dalamnya. Bayangkan kejadian sudah terjadi begini lama dan sudah dilaporkan sejak 1 September, sejak 2 September, tetapi belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah sebagai bentuk keprihatinan atas kejadian yang menimpa korban.
Om lihat sampai saat ini belum ada pernyataan sedikit pun dari pemerintah daerah, dari DPRD Kabupaten Alor, bahwa kami mengutuk, misalnya kami mengutuk dengan keras perbuatan oknum yang merusak masa depan generasi muda Alor. Ini kan kita bicara dia warga gereja, dia warga Kemit, tetapi dia juga adalah masyarakat, dia juga adalah anak-anak, dia juga adalah generasi penerus daerah dan bangsa ini, begitu. Sehingga kami menyesalkan sampai saat ini belum ada pernyataan sekalipun dari pemerintah daerah Kabupaten Alor terkait persoalan ini. Ya, dinas misalnya dinas DP3A ada melakukan kerjanya, ya, tetapi yang kami ketahui itu yang kemarin sampai bermasalah itu menurut kami naik jam sekolah dan lain-lain itu kami sudah tegur langsung juga melalui pesan WhatsApp kepada kepala dinas dan beliau menyatakan siap, kami akan memperbaiki pendekatan-pendekatan yang kami lakukan terhadap korban. Demikian Om. Oke, baik, terima kasih Bung Erwin untuk waktunya sudah mau berbagi informasi tentang perkembangan penanganan kasus pencabulan oleh oknum vikaris di Alor ya. Nanti kita akan kontak-kontak lagi ya Bung Erwin untuk mengikuti perkembangan yang update terkait penanganan kasus di sana. Ya Bung Erwin ya. Oke, baik, terima kasih Om. Kita sama-sama kawal proses hukum yang sementara berlangsung di kepolisian. Intinya kita mendukung kerja kepolisian dalam menuntaskan kasus ini dan kami aliansi dengan tegas ya menyatakan bahwa pelaku ini harus dihukum mati. Begitu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bung Erwin. Sukses untuk perjuangannya. Ya. Baik, terima kasih Om. Selamat sore, shalom. Oke guys, demikianlah perbincangan kami dengan Koordinator Umum Aliansi Peduli Keadilan untuk Perempuan dan Anak atau Aku Alor, Erwin Steven Padademang, ya, terkait pendampingan mereka terhadap para korban kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum vikaris yang saat ini sudah dalam penanganan penyidik Polres Alor. Oke, itu saja dari kami. Saya James Bore pamit. Sampai jumpa.